Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hadir di Zoom seminar malam ini ya. Bulan ini bulan yang spesial ya. Kita udah di bulan Rajab. Sebentar lagi kita di bulan suci Ramadan. Insya Allah tinggal hitungan hari lagi. Nggak lama sih, hitungan Maret akhir kita udah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu semua harus persiapkan ya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu dan ditunggu-tunggu sama keluarga kita gitu. Lebaran kita harus ada perubahan Bapak Ibu semua. Jangan sampai tahun ini, tahun kemarin, tahun sebelumnya sama, nggak ada perubahan gitu. Mudah-mudahan ya Lebaran nanti kita udah menjadi benar-benar manusia-manusia yang baru yang bisa bermanfaat minimal buat keluarga dulu gitu. Karena ketika kita sukses, orang yang paling senang pertama adalah keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan orang tua kita. Dan kita berfokus dulu ke situ. Setelah keluarga kita bahagia, baru ntar kita bantu juga orang lain di sekeliling kita. Nah, tugas kita di situ sebenarnya. Dan termasuk ya tugas saya sekarang bukan lagi presentasi bisnis, karena tadi alhamdulillah udah dijelasin sama semua pemateri ya, mulai dari Pak Daniel, seorang guru, Kang Solihin ya, yang alhamdulillah Pak Daniel dan Kang Solihin adalah beberapa mitra saya yang udah dapat reward wasilah PTBS, padahal ngerjainnya di kotanya masing-masing, alhamdulillah. Dan di sini saya sedikit akan sharing pengalaman saya dalam menjalankan bisnis di Base Corporation. Jadi nggak ujuk-ujuk ya. Tadi kata Kang Aris saya udah mendapatkan semua reward kan. Dan itu nggak ujuk-ujuk dapat teman-teman. Udah di ini apa ya? Ada yang nge-screen share kayaknya. Bukan. Ini saya mati dulu ya. Ini ada yang screen share kayaknya nih. Iya. Ya, ini siapa nih yang screen share? Udah saya tutup ya. Oke. Jangan dipencet-pencet dulu ya teman-teman ya, karena nanti layarnya nggak kelihatan sama yang lain. Nah di sini akan saya ulang lagi ya, saya akan sharing pengalaman saya dalam menjalankan bisnis di PTBS. Jadi saya tuh nggak ujuk-ujuk dapat reward, kata Kang Arif, ada step by stepnya, ada prosesnya gitu. Sehingga saya itu mendapatkan semua reward. Sekali lagi, rezeki kita dapat setelah kita itu sanggup. Kata Allah, emang udah saatnya dikasih gitu. Jadi tugas kita ini sebenarnya cuma memantaskan diri aja. Memantaskan diri kalau kita tuh udah pantas menerima setiap hajat-hajat kita. Tentunya kan teman-teman punya hajat masing-masing ya. Ada yang pengen lunas hutang, ada yang bebas hutang, ada yang pengen beli mobil, ada yang pengen beliin rumah buat keluarganya. Nah tugas kita hanya memantaskan diri kalau kita udah pantas mendapatkan rezeki tersebut. Nah di PTBS tugas kita benar-benar memantaskan diri kita. Karena PTBS akan memberikan apa yang teman-teman inginkan. PTBS ini menjadi sebuah solusi, wasilah rezekinya Allah aja gitu. Nah ini yang saya lakukan dalam menjalankan bisnis ini. Saya akan share ke teman-teman, bismillah ya. Teman-teman silakan simak sampai terakhir. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi. Karena tugas saya di sini adalah men-share pengalaman saya dalam menjalankan bisnis PTBS. Sehingga sebanyak-banyaknya orang benar-benar bisa terbantu wasilah PTBS, bisa lunas hutang, bisa punya mobil, bisa punya rumah cash. Karena saya dulunya benar kata Kang Arif, saya tuh 2019 menjadi ojek online. 2019 jadi ojek online. Sebelum daftar di PTBS, saya itu jadi ojek online. Waktu 2019 itu saya benar-benar lagi nggak ada kerjaan ya, sehingga saya jadi ojek online. Tapi lihat ya skenario Allah nih ya. Ketika kita punya masalah, diuji ekonomi ya, punya hutang. Nah, tugas kita kan bukan mengeluh sebenarnya. Tugas kita kan berdoa sebenarnya. Buat teman-teman yang lagi punya masalah, tugas kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan segera keluar dari permasalahan tersebut. Ketika kita berdoa, nanti Allah kasih petunjuk. Ya, jadi ketika Allah diuji, maka tugas kita itu meminta. Kalau makin mintanya makin dibanyakin, kalau minta jalannya. Maka tugas Allah akan nanti ngasih petunjuknya ke teman-teman. Nah, termasuk saya waktu itu, saya dikasih petunjuknya. Enggak ujuk-ujuk masalahnya selesai emang. Setelah saya jadi ojek online, punya pendapatan dikit, punya utang, enggak ujuk-ujuk semua masalah atau bangun tidur beres, enggak. Allah kasih petunjuknya wasilah PTBS. Yang alhamdulillah setelah saya jalankan
2 tahun setengah udah dapat semua reward, jalan 3 tahun. Sebenarnya total komisi dan reward ini belum diupdate. Total komisi dan reward sebenarnya udah 3 miliar lebih. Ya, udah 3 miliar lebih yang alhamdulillah Wasila PTBS mulai dari motor, mobil, rumah saya udah dapat, alhamdulillah. Bahkan insya Allah mudah-mudahan gak ada halangan tanggal 12 Februari saya berangkat umroh satu keluarga Wasila PTBS. Alhamdulillah Wasila PTBS juga yang dulunya waktu jadi ojek online pendapatan saya cuma rata-rata 30.000 sampai 70.000 paling gede. Wasila PTB sekarang pendapatan saya udah di atas rata-rata 60-70 juta ke atas. Perubahan yang signifikan, tapi kata Allah ya kalau emang kitanya udah pantas pasti dikasih. Buat Allah kan ngasih 30.000, 70.000 ke seseorang, mau ngasih 30-70 atau ngasih 10 juta, 20 juta, 100 juta kan bagi Allah kan gampang gitu ya. Cuman yang dikasihnya udah siap belum gitu. Nah, tugas kita nanti menyiapkan diri kita, teman-teman. Nah, saya pengen Bapak Ibu semua siap-siap nanti ya kalau yang udah jadi mitra PT PTBS. Tugas ketika Bapak Ibu semua ya pengen menjalankan di PTBS adalah yang syarat pertamanya ya sebelum tugasnya syarat pertama teman-teman harus punya impian dulu. Ya jangan sesekali daftar bisnis PTBS kalau teman-teman belum punya impian. Harus punya impian yang belum tercapai. Kalau Bapak Ibu semua ngerasa punya warisan, hidupnya udah enak, ya, gaji sebulan dapat 20 juta, rumah udah dikasih sama orang tua, mobil dikasih sama orang tua, udah punya istri, ya udah nggak usah daftar bis PTBS, biar kasih kesempatan yang lain dulu gitu. Ya di sini siapa yang hidupnya emang udah nyaman lah, udah punya kerjaan, punya pendapatan puluhan juta, dikasih rumah warisan, punya mobil, punya keluarga yang bahagia. Kalau itu udah didapat sama teman-teman, nggak usah daftar bis PTBS. Ya, kita kasih kesempatan yang lain dulu, kita bimbing yang lain dulu. Tapi kalau Bapak Ibu semua ngerasa banyak hajat yang belum tercapai nih tahun ini, hutang saya masih banyak, belum lunas, rumah pun masih ngontrak, atau rumah masih nyicil, belum lunas, nggak punya mobil kemana-mana masih pakai motor, biaya kehidupan keluarga pun belum terjamin, karena pendapatan masih di bawah UMR, atau pendapatannya habis dipakai cicilan, maka berarti Bapak Ibu semua punya impian untuk sukses gitu. Nah itu yang modal saya dalam menjalankan bisnis PTB. Saya yakin semua orang itu punya impian, termasuk saya Bapak Ibu semua. Impian saya itu yang untuk bisa punya kendaraan, punya tempat tinggal, itu impian saya itu ada dari zaman kuliah dulu. Saya sedikit cerita ya. Jadi impian saya dari zaman kuliah baru kecapainya di PTBS. Lama sih, ya tapi nyampe gitu. Daripada nggak nyampe gitu. Saya dulu waktu kuliah itu punya impian pengen lulus kuliah tuh, ngebayangin ya kalau lulus kuliah, karena kuliah kan orang tua ngabisin ratusan juta. Saya berpikir kalau lulus kuliah saya menjadi karyawan yang sukses, kita punya pendapatan puluhan juta, bisa nikah, bisa beli mobil, bisa beli rumah cash gitu, bisa berangkat umroh dan haji. Itu impian saya, sesederhana itu. Tetapi ketika beranjak menjadi seorang karyawan, ya lulus kerja jadi karyawan, ternyata impian itu nggak gampang tercapai. Benar nggak sih Bapak-Bapak yang udah menjadi karyawan, pernah jadi karyawan? Ternyata apapun ijazah teman-teman, IPK teman-teman, kalau jadi karyawan tetap aja mulainya dari nol. Dan nggak mudah untuk naik ke atas, karena kita namanya juga di perusahaan orang lain ya. Manajer masih hitung jari jumlahnya berapa gitu ya. Supervisor hitung jari juga berapa. Karyawan berapa. Nggak gampang tahu-tahu ujung-ujung di atas. Kita harus sikut kiri, sikut kanan dulu. Yang ada saya ketika jadi karyawan biasa gitu ya. Ya jangankan untuk punya pendapatan puluhan juta, jutaan aja harus pulang malam dulu. Harus siap dimarahin atasan dulu. Waktu kerja diatur mulu. Nah ini yang membuat saya ngerasa, oh ini di luar ekspektasi saya gitu ya. Sampai akhirnya saya 2014 pernah resign menjadi seorang karyawan. Karena impian saya ternyata nggak tercapai di dunia kerja. Saya ngerasa ini nggak mungkin ya, kalau saya kerja saya bisa punya mobil cash, bisa punya rumah cash, kecuali saya ngeredit. Saya tuh nggak mau gitu ya punya utang dulu tuh. Akhirnya saya pernah nyoba bisnis. Bisnis kan di luar sana banyak Bapak Ibu, nggak harus PTPS. Banyak, silahkan dicoba. Saya pernah nyoba bisnis waktu itu jualan pulsa, buka counter itu sekitar 8 juta waktu itu. Etalase dan sebagainya ya, itu sewa kiosnya 8 juta, buka etalase dan sebagainya habis puluhan juta lah, dan 10 juta.
Tapi nggak lama, usaha itu juga hancur juga. Nggak lama, cuma Januari, Februari, Maret 2014, April udah tutup usahanya. April udah tutup. Akhirnya saya nggak punya pendapatan lagi Bapak Ibu semua. Saya udah resign, udah sama istri tinggal di kios pulsa waktu itu. Ternyata ketika saya jalanin tutup. Selalu ya ketika kita memulai bisnis nggak semudah yang kita pikirkan waktu itu. Ada ujiannya dulu. Ya, saya diuji waktu itu ketika istri saya yang hamil, lalu bisnisnya malah tutup. Akhirnya ya udah saya nggak punya pendapatan. Waktu itu sering berantem sama istri. Akhirnya istri pulang ke rumah mertua, ya lahiran di rumah mertua akhirnya istri waktu lahiran dulu, kalau nggak salah lahiran, karena nggak punya pendapatan. Ya ketika kita nggak punya pendapatan pasti kan sering berantem ya, sering berantem. Akhirnya istri pulang ke rumah mertua, lalu saya di Purwakarta dulu. Tapi ibu saya nyuruh, udah ke Bandung aja, nggak gampang jadi seorang pebisnis tuh gitu, nggak gampang, kamu kan punya ijazah, jadi karyawan lagi. Nah, cita-cita saya menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis, kayaknya nggak gampang dicapai. Ibu saya malah nyuruh saya jadi karyawan lagi. Orang tua saya pengennya saya jadi karyawan lagi, karena ibu saya nyuruh, ya udah, saya pergi lagi ke Bandung, tinggallah di rumah mertua waktu itu. Tinggal di rumah mertua dan saya jadi karyawan lagi beneran. Ini foto saya waktu jadi karyawan ya. Saya jadi karyawan lagi. Apa yang saya alami dulu lulus kuliah, pas kerja pertama dialami lagi waktu kerja di Bandung. Saya kerja menjadi seorang appraiser, lama sih, cukup lama, dari 2014 sampai 2017. Ya, di karyawan dan tinggal di rumah mertua waktu itu. Gaji pun, namanya jadi karyawan terbatas, benar-benar terbatas, teman-teman. Kalau jadi karyawan, gaji itu naik puluhan juta tuh hampir mustahil. Kecuali teman-teman benar-benar langsung jadi manajer gitu. Gaji saya mulai dari waktu itu pertama masuk sekitar 2 jutaan, 2017 itu paling, kalau nggak salah gaji bersihnya itu 3,5 juta. Kotor-kotornya 5-6 juta. Nah itu untuk per bulan aja kurang, teman-teman. Makanya setiap bulan suka jualan ya, suka jualan. Maka tiap bulan puasa udah pasti suka jualan ya. Penjualan, ya, bantu-bantu jualan. Ya untuk nambah-nambah penghasilan. Apalagi setiap lebaran kan pengeluaran banyak ya. Gak mungkin bisa ngandelin gaji, beneran kurang kalau ngandelin gaji doang toh. Akhirnya 5-6 tahun kerja sampai 2017 saya alhamdulillah kebeli satu motor, itu pun kredit, karena saking butuhnya motor ya saya kredit motor gitu. Dia tinggal di dalam gang kayak gini, ya cukuplah motor, itu pun hasil kredit. Hasil 6 tahun kerja ini yang saya jalanin. Ya takdirnya sampai di situ gitu ya kalau jadi karyawan itu. 2017 ya, anak saya udah beranjak dewasa, saya mau ngobrol sama istri gimana kalau kita nyoba bisnis lagi gitu. Karena setelah kita jadi karyawan, dari Tangerang pertama kerja, lalu saya pindah ke Bandung, jadi karyawan lagi di Bandung, ternyata nggak ada perubahan. Kita harus nyoba bisnis supaya kita bisa berubah secara perekonomian. Nggak mungkin kita diam di situ terus. Akhirnya setelah ngobrol, ya udah kita nyoba bisnis gitu. Nah, 2017 saya memutuskan resign di dunia kerja lagi. Resign yang kedua. Waktu itu saya ketemu bisnis aplikasi pembayaran. Mungkin sebagian Bapak Ibu semua ada yang tahu ya. Di Bandung ada bisnis aplikasi pembayaran. Akhirnya saya daftar bisnis itu dan saya jalanin. Saya jalanin, cuman waktu itu nggak buka counter. Saya langsung pindah ke Purwakarta. Balik lagi ke Purwakarta karena saya lahir di Purwakarta. Jadi saya balik ke Purwakarta, saya sewa rumah. Ini mah fotonya hilang kayaknya. Saya sewa rumah di Purwakarta. Biaya kontrakannya itu 15 juta per tahun, dan saya melakukan bisnis itu di rumah. Alhamdulillah 2017, 2018 bisnisnya jalan. Sampai akhir 2018 bisnisnya ngedrop Bapak Ibu semua. Desember 2018 masih ingat bisnisnya ngedrop. Alhasil 2019 saya nggak punya pendapatan lagi. Ujian datang lagi. Padahal itu lagi istri mengandung anak kedua. Wah, saya ngerasa, oh ini ujian anak kedua nih. 2019 saya nggak punya pendapatan tuh, Januari, Februari, Maret. Nah, disitulah awal cerita saya menjadi ojek online, teman-teman. Maret 2019, karena istri lagi ngandung, saya punya anak satu, anak yang kedua lagi dalam kandungan, otomatis saya harus bisa menafkahi kan, bisa menafkahi keluarga. Nggak mungkin kalau nggak punya duit akhirnya minta ke orang tua, malu juga ya. Udah mau punya anak dua gitu. Akhirnya karena kepepet ya udah saya daftar jadi ojek online. Nah ini nama saya, nama lengkap saya Algi Anggriawan Saputra kalau di KTP.
Cuman di media sosial sekarang Algian Saputra kenalnya. Ini profil Grab saya. Pendapatan per harinya, maaf ini lebih dari 3-4 bulan ya. Jadi ojek online itu dari Maret sampai Juni, Agustus, September kalau nggak salah ya, sekitar 5 bulan 6 bulanan lah. Penghasilan saya 30.000 sampai 70.000. Bahkan masih ingat 2019 menurut saya adalah tahun di mana saya ngerasain keadaan ekonomi terpuruk banget. Pendapatan puluhan ribu ini saya ngalamin banget makan setiap hari nasi goreng ya. Pagi nasi goreng, siang nasi goreng, atau pagi nasi mie rebus, siang mie goreng gitu. Walaupun makan paling ke warteg gitu ya. Itu saya ngalamin banget satu keluarga kayak gitu, kemana-mana pakai motor. Dan 2019 itu adalah tahun-tahun menegangkan. Kenapa menegangkan? Karena di bulan Agustus 2019 itu adalah bulan terakhir saya harus bayar kontrakan rumah. Jadi ini tahun-tahun paling menegangkan nih. Agustus 2019 datang, saya masih menjadi Grab, dan saya harus bayar kontrakan di akhir Agustus. Di situ saya waktu nge-Grab tuh suka deg-degan lah, was-was lah, gimana ya kalau bulan depan gak bisa bayar kontrakan. Bisa jadi kita terusir dan akhirnya tinggal di rumah mertua lagi gitu. Saya udah gak mau gitu. Bulan Juni, Juli itu udah was-was saya deh. Setiap ngojek gitu kadang saya berdoa hujan-hujan. Jadi tukang ojek kan, kalau hujan ya kehujanan gitu. Saya berdoa karena bisa nangis kalau lagi keadaan kayak gitu ya. Gimana caranya ya Allah keluar dari permasalahan perekonomian. Jangankan untuk beli rumah, akhirnya bayar kontrakan aja nggak ada duitnya. 15 juta terkumpul dalam 1 bulan tuh menurut saya mustahil kalau dari ojek online. Sampai akhirnya saya banyak berdoa ketika ngojek, Allah kasihlah petunjuk teman-teman. Di awal Agustus, saya masih ingat ada yang telepon saya namanya Pak Sunario. Kasih tahu, Gi, kamu mau nggak peluang bisnis di mana kalau kamu jalanin, itu kamu bisa memperbaiki keadaan perekonomian keluarga kamu katanya. Kamu bisa punya mobil, kamu bisa punya rumah. Wah, kata saya tuh itu adalah impian saya dari dulu. Itu yang menjadi doa saya setiap hari, kata saya. Gimana caranya, Pak? Kalau kamu pengen tahu, kita ketemu. Saya di Purwakarta, Pak Sunario di Bandung. Kantornya ada di Bandung, Gi. Akhirnya saya maksa itu ke Bandung. Saya minta antar teman saya berangkatlah ke Bandung, ke kantor PTBS Corporate Syariah di Bandung, Agustus 2019. Saya datang ke kantor, saya dilihatin perusahaannya, kantornya, produknya, legalitasnya, reward-rewardnya saya dilihatin. Bahkan Pak Sunario bawa mobil Pajero-nya sendiri. Di situ saya yakin untuk daftar. Karena sekali lagi, ketika kita dalam keadaan sulit, lalu kita doa, ada yang ngasih tahu sesuatu, berarti itu petunjuk menurut saya. Maka saya harus jemput petunjuk itu. Bisa jadi itu petunjuk dari Allah. Karena Allah nggak akan ngerubah suatu kaum kalau kitanya nggak ngerubah. Kita benar-benar harus merubah gitu ya. Kalau saya kemarin hanya menjadi ojek online, saya harus berubah. Saya harus nyoba di sini, kata saya. Tapi ketika saya diobrol sama Pak Sunario, kasih tahulah Pak Sunario. Dulu modalnya kalau nggak salah 2.100.000, 2 jutaan. Waktu 2019. Mau nggak daftar hari ini? Silakan sini KTP-nya, saya daftar. Kata saya tuh, Pak, jangan dulu, Pak. Jangan sekarang. Nanti saya ngobrol dulu sama istri saya, pulang dulu, kata saya. Padahal itu alasan doang, Bapak Ibu semua. Kenapa alasan doang? Karena uangnya belum ada. Iya, jangankan punya uang 2 juta loh, 2019 itu. Makan aja sehari-hari kurang. Kalau dapat 30.000 sampai 50.000 itu kurang buat makan sehari. Apalagi ngumpulin 2 juta, nggak mungkin lah. Akhirnya saya pulang dulu tuh. Alasan doang sama personal saya pulang dulu. Bener, saya ngobrol sama istri dulu. Saya sambil nyobain produknya. Waktu dulu produk yang paling best seller di 2019 adalah EcoRacing. Saya nyobain sambil ngojek di rumah. Pakai EcoRacing jadi lebih hemat. Jarak tempuhnya jadi lebih jauh gitu. Saya ngobrol akhirnya sama istri saya. Ini produknya bagus. Saya lihat kantornya ada gitu ya. Legalitasnya lengkap. Yang dapat rewardnya udah banyak. Akhirnya terjadi perdebatan di situ. Kalau misalnya daftar bisnis ini apakah akan berhasil gitu ya? Karena bisnis saya sebelumnya 2 kali itu gagal terus. Tapi menurut saya sih nggak ada salahnya kalau kita nyoba. Bisa jadi yang ketiga ini kita berhasil. Justru ketika kita gagal, kita berhenti, dan disitulah kita gagal. Ketika kita gagal bisnis, lalu kita nyoba lagi, bisa jadi Bapak Ibu semua akan berhasil di percobaan selanjutnya. Saya ngerasa seperti itu waktu itu. Akhirnya terjadi cekcok, oke lah, kata istri saya, daftar. Andai mau daftar, uangnya dari mana? Nah, ujian
ya. Mau daftar aja duitnya kagak ada. Saya punya ide sebenarnya. Yang pertama jual motor. Cuman kalau jual motor itu saya nggak bisa ngojek tuh. Berarti pendapatan sehari-hari benar-benar ketutup. Dan saya ngasih tahu ada pilihan kedua, yaitu adalah jual mas kawin. Nah disinilah cerita saya menjual mas kawin pada 2000. Itu terjadi perdebatan sebenarnya untuk jual mas kawin. Ini setuju nggak setuju? Pasti saya nggak setuju sih. Tapi nggak ada cara lain. Kalau kita nggak nyoba, bulan depan itu nggak akan bisa bayar kontrakan. Bisa jadi kita diusir. Masa iya mau balik lagi ke rumah orang tua, kan malu gitu ya. Akhirnya dengan terpaksa istri saya ngasih mas kawinnya. Kalau nggak salah kalung atau gelang saya lupa, saya dikasih. Ini silakan pakai, tapi jualnya harus sama saya gitu. Akhirnya mau nggak mau tuh, saya harus jualin mas kawin itu. Malu sih. Saya harus ke toko emas, di mana toko emas itu isinya ibu-ibu semua. Saya laki-laki yang bawa emas perhiasan satu-satunya. Di toko emas itu yang ada laki-laki cuman si engkoknya, ada yang lain tuh istrinya sama ibu-ibu yang belinya. Saya laki-laki bawa emas perhiasan, ketahuan banget mau jual emas kawinnya. Tapi ya mungkin Allah lagi pengen ngebuat saya ada di posisi paling bawah. Suatu saat saya ngerasa suatu saat ini akan jadi cerita. Akhirnya dijual lah mas kawin tersebut. Alhamdulillah saya pulang, saya bawa hasil mas kawin. 2 jutanya saya pakai daftar, sisanya saya kasih ke istri karena istri mau lahiran. Akhirnya saya jalani Bapak Ibu semua sungguh-sungguh. Kenapa saya jalani sungguh-sungguh? Karena Agustus itu adalah bulan terakhir saya harus bayar kontrakan. Di akhir Agustus saya harus bayar kontrakan. Kontrakannya berapa? 15 juta per tahun. Kenapa saya yakin dengan PTBS? Dulu 2019 PTBS ini reward motornya cuma 15 juta. Sekarang kan udah 20 juta ya, udah lebih besar. Dulu 15 juta. Cocok banget dengan kebutuhan saya bayar kontrakan 15 juta. Wah, ini benar-benar petunjuk dari Allah. Saya butuh uang 15 juta. Saya dipertemukan dengan bisnis, katanya dapat motor itu bisa cepet, dapat motor 15 juta. Udah saya 15 juta buat bayar kontrakan gitu. Ternyata saya sungguh-sungguh jalanin tuh. Agustus saya jalanin total habis-habisan tanpa belajar. Nah, ini salah saya yang pertama. Saya jalanin bisnis tanpa belajar. Karena dulu belum ada Zoom meeting, dulu belum ada training-training, belum ada. Akhirnya saya jalaninnya door to door. Setiap ketemu teman, saya tawarin produknya, saya juga tawarin peluang bisnisnya. Alhamdulillah penolakan yang saya temuin. Penolakan karena saya basicnya bukan marketing, nah. Jadi banyak ditolak. Akhirnya bulan September itu jangankan motor, pendapatan aja kurang saya dari KTBS itu. September awal datang, saya nggak bisa bayar kontrakan. Ya nggak, padahal udah kerja keras loh, saya udah daftar jual mas kawin, saya udah jalanin, ternyata saya nggak bisa bayar kontrakan. Akhirnya saya ngomong ke yang punya kontrakan, saya minta tolong dikasih tenggang waktu 1 bulan untuk saya bayar kontrakan. Alhamdulillah, itu yang punya kontrakan mau nerima tuh. Mau nerima, ya udah ditunggu sampai akhir bulan. Saya kerjain lagi PTBS-nya sungguh-sungguh. Saya kerjain lagi PTBS-nya, ya. Dan di situ saya mulai ngerasa saya harus cari ilmunya. Saya harus belajar. Ketika kita ikhtiar nggak berhasil, maka tugas kita sebenarnya belajar upgrade ilmu gitu. Karena sukses ini nggak cukup dengan kerja keras. Kalau dengan kerja keras doang kita bisa sukses, harusnya tukang-tukang bangunan yang kerjanya lebih capek daripada kita, harusnya dia orang yang paling kaya. Kan nggak juga. Justru banyak yang orang kaya itu kerjanya nggak sekeras tukang bangunan, tukang beca, nggak sekeras itu, tapi dia kaya gitu. Berarti sukses ini bukan dari kerja keras doang, tapi dari kerja cerdas juga. Akhirnya saya belajar, saya punya mentor, salah satu mentor saya di Bekasi, saya belajar support system online. Karena sebelumnya saya ngerasa banyak ditolak orang, lalu saya berkomitmen, suatu saat saya nggak akan nyari-nyari orang deh di bisnis ini, saya akan buat orang lain nyari saya. Dengan cara apa? Menguasai support system online. Dulu saya belajar Google Ads, ya, belajar YouTube. Alhamdulillah, setelah saya jalanin sungguh-sungguh, akhirnya saya Oktober itu fokus di online, fokus di YouTube, ya, fokus di Google Ads. Alhamdulillah teman-teman, setelah teman-teman berjuang untuk daftar, lalu setelah berjuang untuk daftar, saya ikhtiar. Udah ikhtiar, saya belajar habis-habisan. Alhamdulillah. Bulan Desember 2019 lah saya baru dapat reward motor pertama senilai 15 juta. Ada prosesnya dari Agustus, September, Oktober, November tuh Desember.
Saya baru dapat reward motor 2019 bulan Desember saya dapat reward motor 15 juta. Motor yang hasil ngedit dulu saya jual, dari komisi-komisi saya tambahin untuk bayar kontrakan. Dan motor dari PTBS saya beliin motor. Ya, saya beliin motor, alhamdulillah. Motor pertama dari PTBS ya, Honda Beat tahun 2019 saya beli. Setelah itu, alhamdulillah, Allah kasih kemudahan terus, teman-teman. Saya Desember tuh udah nggak ngojek lagi, karena dari PTBS ketika dapat motor, pendapatannya lumayan besar. Rata-rata di atas 3 juta. Dulu, waktu komisinya masih kecil. Dulu komisinya masih kecil. Nggak sebesar sekarang yang dijelasin Kang Sohya, sekarang komisinya besar. Bonus pasangannya besar, royaltinya besar. Dulu kecil, awal-awal tuh. Tapi saya jalani tuh, alhamdulillah. Desember, Januari, Februari, Maret, saya dapat reward mobil pertama. 150 juta. Bahkan saya beli mobil Honda BRV Cash yang harganya 175 juta. 25 jutanya saya tambahin. Karena nanti saya ceritain kenapa saya tahu-tahu bisa ambil Honda BRV yang harganya lebih dari 150 juta. Saya jalanin lagi sungguh-sungguh ya. Saya jalanin. Sekarang karena saya udah punya mobil, saya sekarang diundang-undang ya sama para mentor. Alhamdulillah saya jalan sungguh-sungguh, cari motor kedua sebenarnya. Di 2020 tuh motor ketiga, mobil kedua, mobil ketiga. Yang kedua, ketiga itulah bisa diuangin, teman-teman. Itu kadang saya pakai buat beli perhiasan dan sebagainya ya, buat investasi. Maret 2021 saya dapat lagi Pajero Cash. Apakah dapat Pajero, Pak? Enggak, dapatnya 500 juta, teman-teman. Reward di atas mobil 150 juta adalah reward mobil senilai 500 juta. Dan saya beliin Pajero terbaru yang keluar di tahun 2021, Pajero facelift modelnya terbaru 2021 keluar, saya langsung beli Pajero Cash. Harga Pajero ini tahu nggak berapa? 575 juta. Saya dapat potongan, jadi saya belinya 565 juta. Dapat rewardnya 500 juta, berarti saya nambahin tuh 65 juta. Dari mana Kang bisa nambahinnya? Dari komisi royalti saya. Inilah Pajero terbaru saya di tahun 2021 dan saya belinya cash, teman-teman. Allah kasih kemudahan beneran. Setelah banyak ujian, setelah saya upgrade ilmu, saya belajar, saya kuasain support sistemnya. Nanti pun teman-teman bisa, saya cair lagi motor ketiga, mobil ketiga. Dan 20 bulan total motor 3, mobilio 3, ya Peugeot BRV 3, Pajero 1. Saya jalanin lagi sungguh-sungguh, cair motor keempat, ya mobil keempat. Mei 2022 saya dapat rumah luxury 1 miliar. Nah, yang dulunya saya ngontrak, pindah ke rumah mertua, ya, pernah tinggal di kios pulsa, perjalanan saya nggak gampang gitu, banyak sedihnya. Tapi ketika impian kita kuat, maka Allah selalu mengarahkan kita ke arah impian tersebut. Alhamdulillah, PTBS ini jadi wasilah rezeki. Saya dapat 1 miliar, lalu saya beliin rumah langsung cash, 2 kafling saya belinya kayak gini. Cuman ini rumah contohnya. Ya, rumah contohnya, rumah yang lagi saya bangun tuh di pinggirnya, Bapak Ibu semua. Rumahnya belum beres, insya Allah beres di bulan Februari ini, paling telat awal Maret. Progres rumahnya bisa dilihat di TikTok Algian Saputra atau di YouTube Algian Saputra. Ini rumah contohnya, rumahnya di pinggirnya nih. Alhamdulillah Mei 2022 saya beliin rumah 2 kafling, total luasannya 182 meter persegi. Tuh. Bentar lagi jadi, Maret saya pindahan. Total saya berarti 2 tahun 7 bulan saya dapat semua reward dari PTBS. Ya, semua reward dari PTBS saya dapat sampai Mei 2022. Perjalanan sampai di bulan ini, alhamdulillah saya cair motor kelima, ya. Lalu insya Allah nih beberapa hari kemudian saya dapat mobil kelima senilai 150 juta. Saya juga dapat umroh, ya, 8 orang, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semua, yang saya dapat dari awal sampai akhir sebenarnya itu ternyata ya, setelah saya dapat luxury, saya tuh lihat satu-satu saya gitu ya. Zaman-zaman dulu, saya pengen nyari status saya zaman dulu gitu. Saya ketemu status saya tahun 2017, Bapak Ibu semua. Di 2017 di buku itu tertulis ya. Jadi ini saya upload ke Instagram, boleh dicek lah. Di Instagram itu saya tulis, saya akan bisa beli rumah cash. Luas tanah 200-an, luas bangunan 100-an. Ternyata real, rumahnya sekarang ada.
Ada juga poin di situ nyebutin saya akan beli mobil Honda BRV warna putih. Real loh, ternyata mobil BRV udah kebeli. Kenapa ujuk-ujuk saya bisa beli BRV dan bisa nambahin uang? Ternyata beneran itu pernah tertulis, pernah jadi impian saya di awal akhir 2016. Saya juga pernah nempel dream board sampai udah kusamnya itu dream board. Itu saya nempelin foto Pajero. Real Pajeronya sekarang ada. Jadi sebenarnya saya ngerasa ketika Bapak Ibu semua berjuang untuk sukses, berjuang untuk meraih impian, sesungguhnya Bapak Ibu semua bukan lagi ngeliatin kehebatan Bapak Ibu semua, bukan. Tapi sesungguhnya kita itu lagi menunjukkan kebesaran Allah. Di mana Allah itu bisa ngerubah gelap jadi terang. Benar nggak? Allah kan bisa ngerubah gelap menjadi terang. Yang nggak punya apa-apa, pasti Allah bisa ngerubah menjadi punya apa-apa. Gitu. Jadi sesungguhnya ketika Bapak Ibu semua berjuang, kita tuh lagi ngeliatin kebesaran Allah. Gitu. Saya ngerasa ini ya inilah Allah gitu. Ketika kita berdoa, kita lagi berdoa tuh kan, waktu lagi berdoa kan lagi nggak punya apa-apa kan, lagi minus kan, lagi nggak punya pendapatan. Tapi saya yakin nanti itu tugas Allah merubah saya menjadi mampu. Makanya saya berjuang gitu sampai akhirnya sukses. Nah itulah kinerja Allah. Sampai Allah akhirnya ngerubah saya Algian Saputra yang asal jadi ojek online, sekarang jadi mitra bisnis PT Base yang udah kebeli mobil, udah kebeli rumah, udah bisa berangkat yang insya Allah tanggal 12 bisa berangkat umroh, pendapatan saya puluhan juta. Saya ngerasa bagi Allah ngasih 10.000, 20.000 sama mudahnya dengan ngasih puluhan juta, ratusan juta gitu. Ya kenapa kita nggak nyiapin diri kita untuk nerima uang yang besar gitu? Kenapa harus yang kecil gitu? Bener nggak? Allah mau ngasih uang 10.000, 20.000 ke kita setiap hari. Sama Allah mengasih setiap harinya 1 juta. Kan sama aja buat Allah. Karena Allah maha kaya gitu. Ya kenapa kita nggak nyiapin diri kita nerima uang yang puluhan ratusan juta? Cuman bisakah kita menyiapkan dirinya? Kan nggak mungkin Bapak Ibu semua berdoa, ya Allah mudah-mudahan pendapatan saya ratusan juta. Tapi Bapak Ibu semua masih kerja di, misalnya di minimarket. Mungkin nggak Bapak Ibu semua kerja di minimarket jadi karyawan, lalu Bapak Ibu semua minta pendapatannya 100 juta sebulan? Kan nggak mungkin. Gaji di sana maksimal berapa? Gitu. Maka benar kata Allah kan tugas kita ngerubah diri kita. Kitanya dulu berusaha berubah, nanti Allah pantasin, lalu kita nerima rizkinya. Nah itu yang saya lakukan waktu itu, saya resign beberapa kali. Sampai akhirnya Allah menunjukkan saya ketemu PT Base, Bapak Ibu semua. Ketika saya ketemu PT Base inilah, alhamdulillah, semua kehidupan saya berubah. Sekali lagi ya. Alhamdulillah sekarang saya lagi pendapatan saya kaget banget ya. Dari bulan apa tuh? Dari bulan Desember, bertahap sih. Ketika punya motor, pendapatan saya 5 jutaan. Ketika dapat mobil BRV, pendapatan saya mulai di atas 5 juta tuh. 5 juta, 6 juta. Ketika dapat Pajero, pendapatan saya alhamdulillah di atas 10 juta. Ketika dapat Luxury, kayak kaget. Pendapatan saya di atas 50 juta. Bahkan di bulan kemarin, itu rata-rata 70 juta. Kaget saya. Yang biasanya 70.000 aja paling banter 2019. Atau waktu jadi karyawan, itu kan gaji pokoknya 3 juta. Itu kalau saya dapat gaji-gaji kotornya gitu ya, mulai dari uang transport, kasih tips sama orang lain, itu paling banter 7 juta sebulan. Itu pun beli motor kredit di PT Base. Masya Allah. Mobil cash, rumah cash, punya pendapatan puluhan juta. Makan di mana aja bisa. Saya pernah jual mas kawin, sekarang saya bisa beli mas kawin setiap bulan. Nah, saya lagi ya, PT Base ini hanya wasilahnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang emang lagi punya hajat, punya impian yang belum terkabul. PT Base bisa jadi wasilahnya. Kalau Bapak Ibu semua ngerasa keadaannya sama kayak saya dulu, dan ketemu sekarang sama saya, yakini Bapak Ibu semua, itu bukan kebetulan. Allah lagi nunjukin caranya, Bapak Ibu semua keluar dari masalah. Cuman Bapak Ibu semua mau nggak memantaskan diri? Ketika Allah kasih jalannya, tugas kita memantaskan diri, ya, kita ngerubah keadaan kita segera, lalu kita pantaskan diri, sampai akhirnya suatu saat Bapak Ibu semua bisa sukses, bahkan bisa lebih daripada saya. Saya yakin kalau saya bisa, Bapak Ibu semua insya Allah bisa. Para mentor di sini saya yakin semua bisa. Dan tugas saya di sini hanya nge-mentorin Bapak Ibu semua, sampai Bapak Ibu semua berhasil. Alhamdulillah buat diri saya udah cukup sebenarnya, ya. Udah cukup. Bahkan insya Allah dengan berangkat umroh, saya itu udah tercapai lagi dream book saya. Setelah ini saya pengen berangkat haji,
Ya, saya pengen daftar haji, lalu pengen bangun masjid, dan pengen memenuhi kebutuhan keluarga intinya. Nah, tugas saya selanjutnya adalah ngebuat mitra-mitra saya yang terdaftar di PTB Wasilah saya itu sukses sama seperti saya. Andai semua mitra saya wasilah PTB dimentorin sama saya, gara-gara daftar PTB akhirnya lunas utangnya. Gara-gara PTB wasilah PTB akhirnya mitra-mitra saya bisa beli mobil cash, bisa beli rumah cash. Berarti kan saya menjadi asbab hidayah buat mereka supaya mereka nggak ngeriba lagi. Supaya mereka keluar dari masalah hutang. Mitra-mitra saya punya rumah, punya mobil, ya karena halal dan berkah, akhirnya bisa ngurus keluarganya, punya anak soleh-soleha, menghafal Quran. Maka nanti ketika saya meninggal, itu menjadi saksi. Bisa jadi amal jariah buat saya. Saya udah membantu mitra-mitra, bisa terhindar dari hutang dan riba, bisa ngedidik anaknya di soleh-soleha. Gitu. Nah inilah PTBS. Menurut saya PTBS ini bisa membuat kita punya dunia dan juga akhirat. Jadi makanya saya senang di PTBS. Ketika saya udah mendapatkan semua reward, tugas saya membuat semua mitra-mitra saya punya reward. Ketika semua mitra-mitra saya punya reward, berarti mereka nanti menjadi saksi di akhirat. Berkat saya mereka terhindar dari dosa hutang dan riba, berkat wasilah PTBS dan mungkin dari tangan-tangan pembelajaran dari para mentor termasuk saya, mereka akhirnya bisa hidup bahagia bersama keluarganya, bisa mendidik anak yang soleh-soleh. Bayangin amal jariahnya banyak, Anda minta-minta kita sukses semua. Makanya saya semangat Bapak Ibu semua hadir di Zoom meeting, padahal saya baru pulang SLC. Kalau logikanya, kalau saya mentingin diri sendiri ya, kalau semua mitra-mitra PTBS, para mentor itu pasti mau bergerak bareng-bareng. Kita bukan bisnis konvensional yang sukses sendirian gitu. Kita bisnis network marketing yang mana sukses suatu bareng-bareng. Kalau saya cuma mikirin diri sendiri, pendapatan saya sekarang udah besar sebenarnya. Nggak usah bikin zoom-zoom kayak gini aja, saya udah punya penghasilan, teman-teman. Ya, saya udah punya rumah, udah punya mobil. Ngapain saya bikin zoom kalau saya mikirin diri sendiri? Ngapain saya bikin training-training dan sebagainya? Kan saya bikin ini untuk sebanyak-banyaknya masyarakat tahu gitu. Ada loh, ada di luar sana cara kita bisa beli mobil, bisa beli rumah cash. Ada di luar sana kita bisa lunasin hutang tanpa harus ngutang lagi gitu. Kebanyakan orang kan mau lunasin hutang, minjem lagi ke sana, gali lubang, tutup lubang. Ini ada caranya. Walaupun kita harus kerja keras 1-2 tahun, tapi hasilnya besar dan berkah. Kalau Bapak Ibu mau, ayo berjuang sama saya. Mumpung saya masih sehat, Kang Arif masih sehat, Soin masih dikasih kesehatan. Jadi kita kerjain bareng-bareng secara berjamaah, tapi hasilnya masing-masing. Itulah PTBS.